Mohon maaf ya jika apa-apa mungkin pernah menyakiti atau apapun kesalahannya, minta dimaafkan. Mudah-mudahan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget ya Foodies, Po Alpa yang begitu heboh dan ceria tiba-tiba berpulang. Mohon doanya untuk almarhumah ya Foodies. Selalu tampil ceria dan heboh, gak nyangka banget kalau selama ini Po Alpa berjuang dari sakitnya sembari menghibur kita di layar kaca. Masih inget kan gimana serunya Po Alpa si paling Betawi ngajarin Kenta menikmati camilan khas Betawi? Mulai dari es lendang mayang sampai kerak telur. Buset batu es. Batu esnya dikelutuk sama dia. Enak. Habisin nanggung, mending dikokok. Po Alpa juga pernah loh Foodies ngeborong jajanan viral di festival makan receh. Iya, bela-belain tuh Foodies meski hujan ngeborong goyong cikini yang crunchy di luar, lembut di dalam. Terus mukbang buah-buahan langka di Rujak Bang Sultan viral bareng sama AA Irfan. Walau kena prank dikit ya Po, duh maafin AA Irfan ya. Manis banget. Tapi tetap aja Po Alpa gak kapok, masih lanjut ganyem buah cerme coba Foodies waktu itu. Asam! Makasih ya Po Alpa, di tengah-tengah perjuangannya melawan sakit, selalu all out menghibur pemirsa Trans7. Benar-benar definisi perempuan tangguh, tapi Allah lebih sayang sama Po Alpa. Insya Allah almarhumah Po Alpa husnul khotimah. Amin. Waduh Foodies, ini sekte makan rujak versi mana lagi nih? Ada aja ya gebrakannya. Foodies, ini dia nih rujak legendaris yang super sibuk banget di daerah Pasar Baru Metro. Wah, saking busynya si Pade sampai nggak berhenti nih ngoleknya. Konon katanya di sini ada pusaka purbakalanya nih Foodies. Hai. Ini dia nih, alat perangnya Pak Ade ya kan, alat pusaka nih. Ini yang harus selalu dibawa kemana-mana. Karena kalau nggak ada ini kita kayaknya Pak Ade nggak bisa jualan. Ini yang paling penting gitu kan. Ini kayak cerulit gini ya bentukannya ya. Tapi ini kayaknya nggak dijual di mana-mana nih. Apa ini nih? Jadi salah satu rujak Pak Ade kenapa bisa rame ya kan gara-gara benda pusaka ini. Pak Ade, ini cerulitnya buat sendiri atau gimana? Buat sendiri tuh. Buat sendiri? Iya, nggak ada yang jual. Dari apa nih? Dari batok kelapa. Yang khas dari rujak ini kacangnya diolah kasar-kasar gitu Foodies. Katanya sih biar mantep pas dicocol masih krenyes-krenyes. Ini kan ramai banget ya Pak De. Ini sehari ngabisin berapa kilo kacang Pak De? 12 kilo. Berapa? 12 kilo. 12 kilo kacang. Kalau gula berapa kilo? Gulanya 40 kilo. Sambal rujak yang fenomenal ini dibuat dari kacang tanah goreng, air asam jawa, pisang batu, gula jawa, dan garam terasi. Komplit nggak tuh bahannya? Di sini menunya ada rujak serut dan rujak potong. Tapi yang favorit sih rujak serutnya. Kita kepoin dong Cem, apa sih spesialnya sampai bisa habis ratusan porsi? 1, 2, 3. Jarinya luka semua nih. Bu, boleh Bu dilihatin Bu. Gak luka, ini biar nggak kena gitu loh. Itu nggak luka, tapi biar nggak kena. Wah, sampai di plester gitu sih, kebayang ya Foodies sebanyak apa yang diserut. Gak heran nih si ibu juga nggak turun-turun tuh dari panggungnya. Tapi tunggu dulu nih, di area ini tuh juga banyak loh jajanan lain ya. Ada es bakso metro, es jeruk, sama gorengan nih Foodies. Wah, Foodies ini nih, kayaknya cocok ya kita paduin gorengan sama rujak gitu kan. Dicocol-cocol, nanti tinggal dimakan. Ini banyak banget nih gorengannya nih. Bukan cuma rujak, gorengannya juga legendaris nih, jualan dari tahun 70-an. Wih, kayaknya di pasar metro sini, circle-nya jajanannya kayak awet-awet laris manis ya. Sampai sehari aja nih Foodies, si abang bisa habis 6 kilo terigu loh. Beuh, cakep bang. Yuk ya, yuk, rujak dan gorengan Cema udah siap santap nih Foodies. Dan tadi kan udah di request ya sambal rujaknya yang encer tuh Foodies. Soalnya tuh Cema mau cocol pakai gorengan. Rasanya gimana nih ya?
Kalau kita makan bumbunya aja, itu udah mantap banget. Karena kacangnya banyak banget kan, dan masih utuh. Jadi masih banyak yang bisa dikunyah gitu loh. Dari gulanya pakai gula Jawa asli. Udah kayak gitu, buat airnya nih, buat pengencernya, dia bukan pakai air biasa, tapi pakai air asam Jawa ya kan. Perpaduan manisnya tuh pas, pedasnya juga pas banget. Betul tuh Jam, pecinta kacang mah dijamin deh auto jatuh cinta sama sambal rujaknya. Krenyes, kriuk-kriuk, ngunyahnya kayak Andelita. Ditambah ada pisang batu nih foodies, ngasih kesan kayak keset-keset gitu di lidah. Dan gurihnya terasi, wah nggak ada lawan. Ternyata di serut kayak gini tuh nggak cuma buat estetika tampilannya aja, tapi dari rasanya juga jadi berbeda. Karena dia diserut tipis-tipis kan, jadi rasanya tuh benar-benar nyerap banget sampai ke dalam-dalamnya. Karena diserut, bikin rasa buahnya itu jadi nggak dominan atau tipis-tipis aja. Makanya paling jos Markotop itu sekali suap macem-macem buahnya foodies. Jadi di mulut pecah. Buah serutnya yang mengkol bikin teksturnya jadi renyah banget nih. Ngunyahnya juga enak foodies. Ternyata cirengnya emang beda banget. Kan biasa kalau misalnya pakai tepung kanji doang, dia tuh mental ya kan, ngaret gitu kan. Tapi karena dia dicampur sama tepung beras, jadi pas gigit tuh langsung lepas gitu aja. Sama, ini gurih sih dan garing banget. Dicocol ke bumbu rujak beneran, mantap. Rasa cirengnya yang gurih-gurih tipis kenal sama pedas manis sambal rujak. Ternyata mantul foodies. Apalagi cirengnya ini tuh kenyal banget karena pakai sagu. Wah, lope-lope asa kebon. Yaps, pokoknya nih foodies mampir ke sini langsung aja ke Rujak Pasar Metro dan Gorengan Bang Tano. Cobain deh yang kita makan ini, oke? Harga rujaknya yang segunung sambalnya itu cuma 24.000. Kalau gorengannya 5.000-an foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Mas, Oh iya bang. udah sering langganan di sini mas? Oh udah sering bang. Oh ya? Ya, kadang habis balik kerja saya mampir sini bang, beli bakso. Baksonya enak, porsinya banyak, Iya. murah lagi bang. Murah? Iya murah. Berapa? Cuma 10.000 doang bang. Cuman 10.000. In this economy, kuliner receh ini bisa jadi obat hati nggak sih foodies? Yang bad moodnya cuma bisa sembuh nih karena makan. Ya kamu nggak perlu was-was kantong jebol gara-gara jajan. Pas banget bubaran orang kerja, bakso Trisno ini udah buka lapak. Ya bayangin aja buat yang take away alias ngebungkus, Pak D udah nyiapin 200-an lebih bungkusan yang udah siap diisi mie dan bakso. Belum lagi nih kalau ngitung yang makan di tempat, totalnya bisa 300-an porsi lebih tuh foodies. Itu baru hari biasa. Kalau weekend, minggir deh kalau kesabaran kalian setipis tisu. Oke pak, makasih ya. Lah, ini ada tetelan pak? Ada sudah komplit, udah pakai mie, pakai tetelan. 10.000 ini? 10.000. Wah, 10.000 udah pakai tetelan loh. Wah luar biasa foodies. Makasih ya pak ya, udah saya makan ya. Ya udah kita langsung aja cicipin ya. 10.000 udah dapat tetelan, di mana lagi di Jakarta dapat tetelan. Yuk makan. 3 bakso kecil, cek. Bakso urat besar, cek. Tetelan dan tulang rangu, cek dong. Mie, bihun, dan toge, ceki-ceki. Waktunya makan receh bagian icip-icip nih kayaknya foodies. Gaskan. Kesan pertama tuh begitu menggoda banget. Dan selanjutnya, ya tergantung lidah Anda. Yakin deh, mana bisa berhenti coba kalau udah ngerasain kuahnya yang ngaldu banget. Tekstur baksonya itu kenyal, terus dia padat, tapi dagingnya tuh berasa banget foodies. Ini daging sapinya kerasa banget. Enggak, ini kayak 80% daging semua nih foodies. Teksturnya sama ya foodies, tapi dia uratnya berasa banget, di dalam tuh banyak banget uratnya.
Dan sama-sama kenyal juga, sama-sama besar. Cuma ini versi jumbonya. Selain bakso urat, kalian juga bisa ganti kok pakai bakso tahu atau bakso isi telur. Tenang, harga tetap ceban ya. Ya, ini juga nih yang bikin lidah makin manja bergoyang. Selain ada tambahan tetelan, ada juga tulang rangunya loh foodies. Waduh, ini mimpi apa beneran sih? 10.000 seramai ini nih isinya. Kalau tetelannya itu dia agak kenyal-kenyal gitu juga. Dan dia kunyahnya tuh nggak terlalu susah gitu. Biasanya kan tetelan ada yang kalau dikunyah tuh agak susah gitu, agak alot gimana gitu. Nah ini gampang nih. Kalau untuk tulang mudanya sih, ini termasuk tulang muda yang lembut, gampang banget, nggak keras sama sekali. Iya foodies, kalau di Bakso Trisno, kalau pengen makan kenyang bisa nambah lontong ya. Beruntunglah wahai kalian warga Kalideres Jakarta Barat. Hari gini masih ada loh yang jualan bakso selazis ini dan selengkap ini cuma 10.000 aja. Bakso Trisno ada di Jalan Utan Jati, Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Posisinya tuh pas banget di pertigaannya. Mau dari sisi manapun bakal kelihatan, gak akan kelewat deh. Gaskan lah foodies, diicip yuk, diborong yuk, atau sekalian ditraktir tetangganya sekampung. Boleh lebong. Patokannya itu di pertigaan Wadas Kalideres foodies. Jadi ini wah luar biasa banget. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Wow. Foodies, selamat datang di Bukit Sikunir yang terkenal dengan Golden Sunrise-nya. Foodies, sekarang aku lagi menikmati sunrise di Bukit Sikunir, Dieng, Wonosobo, Jawa. Nah, tuh lihat mataharinya ya kan udah mau muncul. Nih suasananya tuh atau hawanya tuh dingin sekali. Jadi nih kita akan geser ke sebelah sini menikmati sunrise di Sikunir. Bulan Agustus begini tuh pas banget loh buat menikmati sunrise di Bukit Sikunir karena cuacanya lagi adem foodies. Hitung-hitung latihan musim dingin di luar negeri gitu. Semua sisi tuh instagramable banget loh. Bisa lah buat kasih makan sosmed kamu ya kan? Meskipun mataharinya udah mulai naik, hawa dinginnya tetap berasa nih foodies. Wah enaknya kalau begini mah kita cari yang anget-anget ya nggak sih? Foodies, meskipun mataharinya udah mulai naik, tapi hawa dinginnya tuh masih tetap terasa. Nah, sekarang aku pengen cari kuliner enak di sekitar Bukit Sikunir, Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Ikutin aku ya, yuk! Seporsi kentang semur khas Dieng yang ngebul-ngebul kayak begini emang udah paling bener buat menghangatkan tubuh kita. Selain kentang semur yang wajib kamu coba, tempe kemul dengan daun kucai yang harum merona juga nggak boleh di skip. Apalagi dimakan dengan cabai rawit yang pedesnya pol foodies. Dingin-dingin manja ya kan, dikasih asupan yang anget-anget, jos, beneran perfecto banget rasanya di lidah. Seporsinya berapa ini? 10.000 tapi sebanyak gimana nih? Penuh. Oke, penuh kita ambil sendiri. Semurnya ini full of rempah-rempah foodies. Terus nih ya, kentangnya tuh 100% asli Dieng loh, yang dipanen langsung oleh para petani. Wah, pastinya kualitas number one nih foodies. Oke, ini kurang komplit kalau misalnya kita nggak beli yang kentang goreng juga ini ya. Kan ini ada tahu, ada kentang. Wah, ini apa ini Mbak kalau goreng ini? Tempe? Tempe kemul. Aduh, aku mau juga. Ini ada pakai bumbu apa enggak nih biasanya Mbak? Pakai bumbu balado nih. Wow, ini kentangnya gede-gede banget. Ini kentang asli Bukit Sikunir nih kayaknya ya. Panen sendiri, jual sendiri, ngeracik bumbu sendiri tuh kata mbaknya. Rahasia kentang Dieng yang lembut dan crispy kayak begini digorengnya itu pakai api kecil biar matangnya sempurna hingga ke bagian terdalam. Satunya berapa nih Mbak? 45.000. Aduh, murah banget. Kita langsung ambil yang anget-anget. Tuh, aku mau 1 porsi. Buat yang pengen healing tapi low budget cocok banget nih mah. Perut kenyang tapi kantong masih aman tentram foodies. Tempe kemul memiliki tampilan yang beda ya dari tempe goreng pada umumnya. Potongan tempenya lebih kecil terus dilingkari tepung crispy yang udah dicampur dengan daun kucai. Kriuk-kriuk manja nih rasanya di lidah.
Oke, saatnya kita santap-santap. Perut aku udah nggak sabar banget pengen isi bahan bakar ya kan? Karena kita udah membakar lemak tadi pas naik. Jadi kita turunnya harus kudu diisi. Nih, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu cenderung manis dan juga berempah. Tadi udah di-spill sama ibunya. Ada bawangnya, kemudian ada kemiri dan lain-lain. Plus ada gula Jawa pas di sini. Jadi benar-benar manisnya tuh pas. Kemudian kentangnya kalau saya lah ya, super lembut banget. Nafsu makan atau naik 2 kali lipat ya nggak sih foodies? Saking lembutnya nih satu kentang utuh kayak begini tuh bisa dihap dalam satu suapan. Rasa manis dari kuahnya nggak berlebihan kok, kayak pas aja gitu rasanya di lidah. Wah, alamat sih ini bikin nagih sampai suapan terakhir foodies. Rasanya mantep banget. Manisnya tuh nggak lebay ya, kayak ya udah pas gitu karena si kentang ini kan sebenarnya plain aja rasanya kalau yang masih kecil gini. Jadi pas dicampur dengan si kuahnya itu jadi manisnya merata. Jadi dicocol-cocol gini tuh lebih mantap udah tuh, ya kan? Wow. Duh, jadi lapar dadakan ya, pengen kentang semur juga nih kita. Tapi jangan dihabisin dulu dong Dan. Gasken, kamu move on ke tempe kemul yang dari tadi udah ngode minta ditakis tuh. Kita cobain ya. Masih kriuk-kriuk. Sama cabai dong. Asin gurihnya yang pasti pas. Daun kucainya juga harum. Dan ditambah lagi kriuk-kriuk di samping tempenya ini. Jadi semakin nikmat. Nikmat mantep yes. Pokoknya nih kalau lagi naik ke puncak Sikunir jangan sampai skip buat mampir and jajan di sini. Endul-endul banget loh foodies, dan so pasti dengan harga yang pasti affordable. Bawa modal 20.000 nih, kamu udah kenyang nikmat maksimal di sini. So, what are you waiting for? Sikat foodies. Oke, aku mau lanjut lagi ya kan, mau turun. Ini masih panjang perjalanan foodies ya. Ingat, makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Bandung lagi nih foodies. Kali ini ada mie tek-tek dan kue tiaw ini disajikan pakai kuah matcha. Iya, matcha asli yang biasanya kita seruput di kafe itu loh foodies. Ini dia foodies. Ups, matcha sendiri. Makan sendiri. Salah, itu masak ya. Ini matcha foodies. Matchanya ini bukan buat minuman, tapi Isan mau ngolah mie tek-tek matcha. Bukan matcha kaleng-kaleng nih, di sini pure matcha yang langsung dihalusin pakai casen Jepang, jadi warna hijaunya itu cantik banget. Menu baru si mie tek-tek matcha ini emang bikin gempar. Isian porsinya tuh komplit banget, mulai dari telur yang ditumis di atas wajan, terus bumbu rempahnya ini nggak perlu oven tapi udah nampol. Nah, for your info nih foodies, mie tek-teknya itu homemade loh, dan sayurannya sengaja dimasukin terakhir biar tetap crunchy dan gak overcook. Jadi pas dimakan ada tekstur krenyes-krenyes yang bikin nagih. Oke, kita coba foodies. Ini udah ya, berarti langsung tuang ya. Seru sekali ngelihat warnanya. Ya, gradasi warnanya langsung berubah nih. Ya, makanan-makanannya, kuahnya langsung hijau nih, bisa kalian lihat ya. Foodies, aroma si matcha nyampur sama susu dan rempahnya nih ya, kayak wangi kenikmatan bener, langsung nyebar ke penjuru dapur. Foodies, the moment of truth nih. Awalnya mungkin pada skeptis, emang enak ya mie tek-tek pakai matcha? Nah, makanya tonton terus biar Iksan buktiin bareng sama kita, oke? Sensasinya beda banget sih. Jadi, ini kalau dimakan gitu aja, ya kayak mie tek-tek pada umumnya, rasanya itu ya gurih. Udah gitu, tekstur mie-nya ini pas gitu menurut aku ya. Terus ada ayamnya, ada baksonya, ini semuanya bikin seru gitu buat tekstur dikunyahnya. Yang bikin sensasinya beda itu ya memang dari matchanya.
Karena ada kayak creamy terus kayak ada kayak bulir-bulir pada saat di kuahnya itu kayak begitu kalian masukin ke mulut, dia itu kayak minum ini bener-bener minum matcha. Cuman rasa macanya itu dan aroma macanya itu sebenarnya nggak sekencang itu gitu. Jadi benar-benar lebih dominannya itu adalah rasa dari mie tek-teknya ini. Jadi tetap gurihnya ada, cuman dia jadi lebih creamy aja gitu. Yes foodies, walaupun ini berkuah dan masih anget, tekstur mie-nya tuh nggak cepet lembek, tetap ada kenyal-kenyalnya. Apalagi ukurannya tebal, jadi makin nikmat itu buat digigit. Masaknya juga pas banget, jadi bakso dan toppingan lainnya termasuk sayuran nggak lembek foodies, tapi bikin balance, bikin gurih dan segernya nyampur jadi satu di mulut. Nyam. Foodies, belum move on nih dari permacaan. Tadi kan udah di-spill ya, ada kue tiaw matcha juga. Nah ini tipe kue tiawnya tebal, nggak gampang putus. Teksturnya chewy dan juga pastinya si primadona matcha yang bikin warna dan aromanya tuh beda dari kue tiaw biasa. Looks so good. Markisap, mari kita santap. Bener Foodies, jadi memang si matchanya itu bikin kayak ada bulir-bulir gitu pada saat kalian makan. Kalau kalian minum matcha kan juga gitu kan ya. Aftertaste-nya tuh kayak ada bulir-bulir hijau, bulir-bulir yang ada berasa di mulut kalian lah. Kuahnya creamy banget, beda banget ya. Ini kayak ibaratnya tuh nyemek-nyemek gitu ya. Makin nyemek lah dia nih dengan matchanya ini. Gimana foodies? Nyambung ya matcha dijadiin bahan makanan kayak mie tek-tek and kue tiaw? Jadi nggak perlu takut rasanya aneh, makan receh udah approve guys. Nah sekedar saran nih foodies, makannya pas masih anget biar rasa dan teksturnya tuh maksimal. Ditambah porsinya yang nggak pelit nih, auto bikin kenyang dan juga perut pun senang deh. Kita kasih chili oil. Kita cobain ya. Tapi pedasnya di belakang Foodies. Pertama kali masuk mulut Foodies, sensasinya adalah masuk rempahnya berasa. Langsung dia memenuhi rongga-rongga mulut kita ya Foodies ya. Terus habis itu begitu masuk ke belakang baru berasa pedasnya pol nampol. Definisi pedasnya pol nampol nih, pedas banget di sini sampai ke kepala. Dari tadi lihat Ihsan punya kok yang enak banget ya Foodies. Pasti kamu juga mempengen kan? Ayo ngaku Foodies. Ya udah sih, makanya nih daripada kita cuma jadi penonton setia, mending langsung kita gaskan juga yuk ke nasi goreng gila Bang Yan yang ada di Jalan Solontongan 4 di Lengkong, Bandung. Cobain menu matcha version kayak mie tek-tek dan kue tiaw Foodies. Sampai menu andalannya si nasgor gila yang jumbo benar. Harganya murah dong, mulai dari belasan ribu aja. Tapi rasa dan porsi nggak ada yang ngecewain. Ini sih solusi bad mood paling cepat ya, datang manyun pulang pun senyum. Buktiin aja Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, bubur ayam kok digoreng? Kebayang gak tuh rasanya kayak gimana? Ini bukan sekedar nama warungnya aja loh, buburnya tuh beneran digoreng. Mirip kayak bikin nasi goreng gitu Foodies. Isiannya juga berbeza dari bubur ayam pada umumnya. Ada sawi putih, ada timun, telur arak-arik ayam, plus menggunakan bawang bombay, daun bawang, dan juga seledri. Bubur goreng Bang Juna ini udah terkenal Andalita. Eits, jangan ngaku anak Jaksel kalau belum cobain. Abang, berarti letak perbedaannya ada di bawang bombaynya. Banyakin ya Bang ya? Terus lanjut dikasih apa nih? Telur nih Foodies. Nggak semua bubur pakai telur, tapi ini pakai telur Foodies. Wangi telurnya udah harum merona ulala Emang telur tuh diolah jadi apapun tetap aja bikin ngiler ya Foodies. Segini Foodies. Asli, lihat telur orak-arik dicampur dengan bawang bombay dan sawi putih, auto lapar ya guys. Dimakan bareng sama nasi putih anget aja udah enak. Tapi arahnya nggak kesana kali ya Foodies. Ingat-ingat ini lagi buat bubur loh ya. Wah, Foodies ternyata memang benar-benar berbeda ya dari bubur pada umumnya. Ini benar-benar metodenya unik banget, hampir-hampir kayak nasi goreng. Tapi ini bubur goreng Foodies.
Bubur goreng Bang Juna ini bukanya 2 sesi ya foodies. Sesi pertama dari jam 6 pagi hingga jam 12 siang. Sesi berikutnya dari jam 6 sore hingga jam 11 malam. Emang sih bubur tuh mau dimakan kapanpun tetap jos ya. Cus yang gak kebagian sesi pagi, datang malam juga masih bisa. Wow, ini unik banget ya. Bener-bener unik. Aku penasaran banget foodies sama rasanya kira-kira seperti apa sih. Aku sih yakin rasanya mungkin akan menyatu padu seperti bubur yang diaduk. Karena kan ada tim bubur diaduk sama tidak diaduk ya. Tapi ini jadinya otomatis jadi tim diaduk semua foodies. Wanginya udah kecium banget nih. Masaknya selalu dadakan selesai pesanan ya foodies. Dipastikan masih ngebul banget pas dimakan. Wih, mantep po. Sip deh, goreng buburnya ini cukup 2 menit aja. Kalau udah tercampur rata dengan isian yang lain bisa langsung diangkat. Tapi foodies prosesnya belum selesai sampai di sini loh. Kacang kedelai dan bawang gorengnya juga wajib ditambahkan agar rasanya makin lazis di lidah. Di sini sambalnya juga juara, tapi additional aja kok. Tim yang gak demen pedas boleh di skip ya, tenang. Ada bawang gorengnya dan ada kacang kedelai. Nah ini sama-sama bubur yang pada umumnya kalau kacang. Jadi kita makan, yuk! Sudah berjualan selama lebih dari 10 tahun, bubur goreng Bang Juna ini emang otentik. Nggak heran pembelinya nggak pernah sepi foodies, rasanya bikin jatuh hati aja. Sekali cobain pasti mau lagi dan mau lagi deh. Kita coba original dulu, tanpa tambahan sambal. Tentu perbedaan rasa itu ada. Kalau bubur goreng itu ya, ada aroma-aroma gorengnya sama ditambah bawang bombaynya juga ini cukup strong. Ini ada topping timunnya juga yang akan kita cobain juga. Rasanya yang asin gurih manis menyatu sempurna banget di lidah. Ditambah lagi telur arak-ariknya ini juga menambah sensasi lazis pas dimakan. Terjawab ya kenapa bubur goreng Bang Juna fansnya banyak. Ternyata emang seenak itu foodies. Ya, rasanya balance menurutku. Sekarang kita cobain pakai sambal ya, foodies. Kita lihat juga sambalnya. Oh ini sambal cabai aja, nggak ada tambahan kacang ataupun apapun. Ditambah sambal itu, rasa-rasa lainnya juga ikutan muncul, ikutan jadi ini ya, jadi keluar dari rasanya. Taste-nya, aromatiknya juga nggak tahu kenapa. Wih, campur sambal lebih endul ya Soraya. Apalagi ditambah kriuk-kriuk dari kerupuknya tuh. Makin nikmat deh. Oh ya, just info aja nih ya foodies. Buat kamu yang kepengen makan bubur ayam original tanpa digoreng juga available kok. Gak kalah juara enaknya. Harganya juga murah meriah alias receh. Untuk bubur biasa harganya cuma 13.000 aja. Tapi kalau kepengen varian bubur goreng tinggal tambahin 6.000 rupiah. Dalam sehari nih foodies, you know what? Bubur ayam original dan bubur goreng Bang Juna bisa menjual hingga 500 porsi. Wah kalau gitu mah soal rasa nggak usah diragukan lagi ya. Pastinya approve tanpa revisi. Ini lazis. Pokoknya langsung cus aja datang ke sini. Oke, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.